Shalom bagi kita semua. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di renungan saya yang ke-8 terambil dari Lukas pasal 23 ayat 34. Saya akan membacanya untuk kita semua. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini bisa kita lihat bahwa bagaimana Yesus ketika mengalami penderitaan, bagaimana Yesus ketika dia disalibkan, bagaimana Yesus ketika dia mengalami penyiksaan terhadap orang-orang yang mau menyalibkan dia pada saat itu. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana Yesus mengampuni mereka ketika orang berbuat jahat kepadanya. Ini adalah salah satu contoh yang baik, contoh yang patut kita teladani seperti yang Yesus lakukan, mengampuni orang-orang yang membuat dirinya menderita. Karena dia tahu bahwa penderitaan yang dia alami adalah penderitaan yang sesuai dengan rencana Bapaknya. Kita bisa melihat satu pelajaran dari ayat ini, bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang membuat dia menderita. Kita juga bisa mengampuni orang yang menderita, yang membuat kita, yang membuat kita menderita. Kita juga bisa mengampuni orang yang membuat kita jengkel, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam masa perkuliahan, di masa pelayanan, hal-hal seperti itu. Jika ada hal-hal yang membuat kita menderita, membuat kita terganggu, kita wajib untuk mengampuninya karena Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Terkadang kita sebagai manusia, mungkin kita tidak berdoa yang jahat-jahat kepada mereka. Mungkin kita tidak berdoa untuk supaya mereka celaka. Tetapi di hal lain terkadang kita, jika orang lain telah membuat kita menderita, telah mengganggu apa yang ada di dalam hati kita, terkadang kita manusia, kita menceritakan dia terhadap orang lain, kita menceritakan dia terhadap teman-teman sekolah kita, menceritakan dia terhadap tetangga-tetangga kita, menceritakan orang lain terhadap teman-teman kerja kita atau orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang berjumpa dengan kita. Hal-hal seperti itu secara tidak langsung kita sudah membalas kejahatan. Jadi Bapak Ibu, hal demikian tidak boleh kita lakukan. Tetapi mari kita selalu berdoa di dalam Yesus Kristus, selalu membawa dia di dalam doa bahwa kita harus mengampuni dia. Kita harus mengampuni kesalahannya. Meskipun itu kesalahannya tidak disengajai ataupun disengajai, kita harus mengampuninya. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Mari kita terus mengampuni orang lain, dan salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.